Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Sani dengan NIM 2006 Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kinerja implementasi otonomi daerah di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi otonomi daerah di Indonesia yaitu melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan di daerahnya sendiri melalui perencanaan dan kesepakatan agar mendapatkan hasil kinerja, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepada aparatur. Kinerja implementasi otonomi daerah mempunyai tujuan dan prinsip otonomi daerah. Ada 5 kelompok bidang dalam implementasi otonomi daerah. Kelompok-kelompok itulah yang akan diuraikan dalam video kali ini. Bidang yang pertama yaitu implementasi otonomi daerah dalam pembinaan wilayah. Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu implementasi otonomi daerah dalam pembinaan sumber daya manusia. Untuk menunjang kinerja daerah dalam rangka kerjasama antara daerah dengan pusat, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan mengembangkan jaringan dan kerjasama tim, dan mempunyai kualitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi otonomi daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah penting bagi pemerintah daerah. Pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran masyarakat dan sektor swasta dengan melakukan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dan pasar bagi penduduk miskin. Kemudian bidang yang keempat yaitu implementasi otonomi daerah dalam hubungan fungsional eksekutif dan legislatif. Hubungan eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah dengan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam era ekonomi mencuat dengan munculnya ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Kemudian bidang yang kelima yaitu implementasi otonomi daerah dalam membangun kerjasama tim. Dan dalam rangka meningkatkan koordinasi, maka pemerintah daerah harus menciptakan kerjasama tim yang baik. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, maka menurut Syamsi ada beberapa tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah otonom ini. Yang pertama, yaitu kemampuan struktural organisasi. Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang cukup jelas. Kemudian yaitu kemampuan aparatur pemerintah daerah. Aparatur pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keahlian, moral, disiplin, dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan, dan pengurusan rumah tangga sendiri. Sumber-sumber dananya antara lain berasal dari PAD atau sebagian besar dari subsidi pemerintah pusat. Sebagai contoh, kinerja implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dari sistem penanganan pandemi COVID-19. Kondisi geografi dan demografi di Indonesia menjadi sebab keterbatasan jangkauan dan kemampuan pemerintah pusat dalam menangani dan mengatasi permasalahan kompleks yang sedang dialami oleh masyarakat. Pemerintah daerah menjadi sistem pemerintah terdepan yang dapat merespon aspirasi masyarakat daerah secara lebih cepat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merespon tuntutan pelayanan publik, merespon berbagai persoalan administrasi pemerintahan, termasuk penanganan COVID-19 secara efektif dan efisien. Baik, itulah tadi materi mengenai kinerja implementasi otonomi daerah di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.